Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Ada pembalap pakai hijab. Ini dia Diandra Gautama. Selain menjadi seorang pembalap, juga seorang influencer otomotif loh. Jadi awalnya aku turun balapan itu karena sebenarnya ngejokiin. Pasti kalian penasaran kan gimana kisahnya? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah nih, senang banget kita bisa kembali lagi di Diary Mimi. Nah, seperti biasa aku mau ngundang seseorang yang memang selalu inspiratif sekali pastinya, dan luar biasa dengan profesinya beliau. Ternyata beliau ini juga banyak banget memberikan manfaat kepada orang-orang sekitarnya, dan apalagi beliau juga membawa cerita yang menurut aku semua pasti penasaran kok bisa seperti itu ceritanya. Nah, kalau gitu langsung aja bersama saya di sini ada Diandra Gautama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih? Baik Mimi, alhamdulillah. Mimi apa kabar? Alhamdulillah. Ini aku senang banget loh karena aku salah satu orang yang mengidolakan beliau juga karena jarang-jarangnya perempuan tapi profesinya ke arah laki-laki. Itu dia. Tapi aku pikir orang kayak bakal tomboy atau gimana. Tapi aslinya seperti apa sih? Apa emang kamu tuh orangnya tomboy banget? Tapi kalau aku lihat kayaknya feminim banget gitu, cewek banget kayaknya. Iya, enggak sih gini-gini aja sih. Kayak perempuan kan ya. Kayak perempuan jadi-jadian. Perempuan jadi-jadian. Tapi gimana ceritanya? Kok emang bisa hobi lari ke situ? Iya, emang hobi aja sih Mimi. Soalnya kan dulu sering ngeliat dedi aku ya, ayahku ngoprek-ngoprek mobil. Terus dari SD udah ngeliat kegiatan itu terus-terusan. Terus akhirnya penasaran. Kebetulan anak pertama juga, terus perempuan semua. Jadi mungkin yang sama dedi aku diajak kegiatan otomotif ya aku gitu. Dan emang jadi penasaran sendiri. Akhirnya ya udah pengen ajarin nyetir dong awalnya gitu. Terus umur berapa berarti bisa nyetirnya? Dari SD sih udah bisa sih. Dari SD kelas 6 tuh udah bisa. Mobil beneran atau go-kart? Mobil beneran. Mobil beneran dan kopling. Soalnya zaman dulu kan emang kopling ya, manual gitu kan. Terus kayak ya udah berani-berani bawa ke sekolah gitu. Oh, serius? Iya. Jadi awalnya emang suka banget sama mobil, terus ya udah akhirnya gabung klub mobil, terus ya udah akhirnya balapan gitu. Berarti gabung klub mobil umur? Gabung klub mobil SMP. SMP, iya. Nah, ini gimana di antara teman-teman kamu yang perempuan gitu ya? Pasti kan ya lebih suka mungkin ke ya main boneka-bonekaan, terus mungkin pengennya kalau misalnya zaman sekarang tuh lebih suka ke makeup artist gitu ya, terus pokoknya sesuatu yang perempuan banget gitu. Nah, kalau kamu gimana tuh sama teman-teman kamu, ada nggak dibilang, ih kok kamu sukanya malah ke mobil sih gitu? Enggak sih, soalnya justru malah dulu teman-teman malah kayak Diandra nebeng dong gitu kan. Karena pasti butuh juga temen yang bisa bawa mobil gitu-gitu. Jadi ya seru-seru aja sih sebenarnya, dan nggak yang artinya aku jadi tomboy banget juga, masih nyambung juga ngobrol sama mereka, ngomongin makeup masih nyambung, ngomongin hal-hal yang girly juga masih nyambung juga, cuma ya punya hobi nyetir aja gitu. Oh, tapi cowok teman cowok lebih banyakan mana? Teman cewek atau teman cowok? Kayaknya teman cowok deh. Iya, karena pasti satu frekuensi gitu ngomongnya kan. Satu frekuensi, terus juga kan kalau temen cowok ya mereka kan suka grup-grup gitu ya. Jadi ya udah aku juga gabung, jadi ya makin besar gitu. Sementara kalau cewek kan mungkin sukanya yang berdua-duaan segala. Jadi kalau teman-teman cewek tuh aku ya nggak lebih banyak sih daripada laki gitu. Yang deket juga beberapa aja gitu dibanding teman-teman laki. Iya, karena kan mungkin kalau misalnya ini kan istilahnya kalau cowok-cowok kan lebih gabung sama semua siapapun biasa ini kan. Kalau misalnya perempuan kan mungkin lebih kayak dia harus begini, dia harus gitu, karena memang harus sesuai dengan ini kita banget gitu ya. Tapi sebenarnya cita-cita kamu tuh dari kecil emang pengen jadi pembalap? Enggak, dulu cita-citanya pengen jadi umbrella girl. Karena suka nonton F1 kan. Dulu ngejagoin Kimi Räikkönen, loh kok itu keren-keren banget, bodinya tinggi-tinggi gitu, rambutnya panjang gitu. Itu aku bilang sama ibu, sama Dedi juga, ibu, Dad, aku pengen nih jadi umbrella girl, mereka keren-keren banget badannya gitu. Kamu kurang tinggi. Digituin lagi. Cuma alhamdulillah malah jadinya yang dipayungin, bukan yang mayungin ya. Iya, keren dong. Ya malah dipayungin, bener-bener.
Terus akhirnya apa namanya suka ngoprek-ngoprek juga gitu kan sama Dedi gitu ya. Terus akhirnya Dedi support untuk Diandra jadi pembalap juga. Iya, jadi awalnya aku turun balapan itu karena sebenarnya ngejokiin temennya Dedi yang nggak bisa balapan. Tapi udah keburu daftar, terus juga kalau di Sentul kan kayak daftar itu juga udah ngurus susah-susah, udah bayar segala macem gitu kan. Ya udah mendingan aku yang lanjutin gitu. Nah awalnya ngejokiin, jadi masih pakai mobil temennya Dedi, anak klub juga sih teman aku juga ya, of course. Terus nyobain sekali. Itu seru banget gitu, nggak finish sih. Soalnya tapi kan ada keseruan tersendiri. Iya, jadi kayak terakhirnya nabrak tapi ya seru aja gitu. Dan iya terakhirnya nabrak karena kan belum pernah sama sekali gitu kan. Jadi awalnya memang aku berangkat bukan dari go-kart, bukan dari latihan-latihan yang serius gitu ya. Tapi memang karena hobi gitu loh. Jadi ada di Indonesia itu memang beberapa orang yang sekarang yang udah profesional itu mereka mengawali karirnya bukan dari serius yang latihan yang serius gitu, tapi memang dari hobi gitu. Jadi karena suka, terus disupport sama orang tua, mereka turun balapnya itu juga pas udah lebih besar mungkin daripada aku usianya, tapi akhirnya diseriusin dan jadi professional driver gitu. Nah aku salah satunya juga dari kecil emang ya mulai-mulai go-kart aja, terus udah gitu pada saat itu akhirnya ngejokiin mobil temen klub ya, temennya Dedi. Terus ternyata seru gitu. Tapi karena baru pertama kali nggak pakai latihan langsung balapan, itu ternyata powernya mobil ini bisa sekenceng ini gitu ya. Jadi kayak yaudah akhirnya keasikan sendiri nabrak. Nabrak apa? Nabrak masuk gravel. Jadi masuk ke pasir-pasir gitu kalau di luar sirkuit kan ada pasir-pasir, terus ya udah nabrak pembatas sedikit terus masuk gravel gitu. Tapi bukan yang tabrakan serius gitu kan ya? Bukan. Emang kalau di sirkuit itu biasa, masuk gravel tuh biasa, evakuasinya juga cepet, kita nggak kenapa-kenapa karena safety, kita pakai pakaian yang juga anti api, helmnya segala macam itu semua udah SOP mereka ya, SOP dari regulasi dari balapan. Mobilnya juga ada roll cage, jadi kalau kita kebalik-balik itu kita tetap selamat di dalam bucket seat gitu. Mobilnya juga kasarnya kita ada cangkang yang melindungi kita gitu. Oh ya, karena ada roll bar itu ya, namanya. Nah, jadi mau kebalik-balik kayak apa juga pasti aman dan evakuasinya relatif cepat dibanding kalau kita tabrakan di jalan tol gitu atau di jalan raya gitu. Jadi sebenarnya aman. Waktu itu sempat ada tragedi terbakar atau apa gitu juga? Terbakar sempat, cuma karena di dalam mobil juga ada ini tapi bukan yang balap pertama ya. Jadi memang karena di dalam mobil itu regulasinya juga harus ada alat pemadam kebakaran kan, APAR. Jadi ya udah kita udah tahu juga gimana simulasinya, cepet jadi kayak nggak ada apa-apa. Gitu. Kayak nggak ada apa-apa buat dia, kalau kita tetap aja ya kalau misalnya nonton, sampai segitunya. Tapi ini kan sebenarnya pekerjaan yang maksudnya lumayan istilahnya bahayanya lumayan besar juga kalau misalnya kita ya sebagai kita kaum awam gitu ya, terlepas tadi memang sebenarnya udah safety dan lain sebagainya. Tapi kan untuk misalnya terjadi apa-apa gitu dalam pas race gitu kan, itu bisa happen gitu, bisa terjadi aja gitu. Anything can happen sih. Iya, mau kebalik-balik, mau kebakar, mau nazumin zalik, ternyata ajalnya kita di situ gitu ya. Ya udah pasrah aja sih ke Allah gitu. Tapi ya kita mau lagi tidur aja bisa meninggal. Ya nggak sih? Iya sih. Jadi yang paling penting kan emang mempersiapkan diri aja gitu. Tapi Dedi pernah nggak, maksudnya ngasih tahu ini kamu bener nih mau arah professional driver gitu ya, atau sebagai pembalap gitu, kamu tahu nggak ini tuh sebenarnya ada kemungkinan seperti ini A, B, C, D gitu. Seperti kasih tahu atau emang ya udah kamu terus aja gitu? Aku bener-bener ngeliat Dedi sih. Jadi Dedi bener-bener nggak yang kalau aku nanya baru dia nge-guide gitu. Tapi nggak pernah yang kayak aku diarahin, kamu mau serius, kamu harus gini, enggak juga. Karena dari SMP SMA tuh aku justru banyak belajar soal otomotif dari teman-teman klub. Jadi belajar dari teman-teman laki-laki yang kita ngumpul bareng, sharing gimana pengalaman mereka di dalam sirkuit gitu. Jadi aku dari SMP gaulnya udah sama anak kuliahan yang anak-anak klub. Karena dulu di sekolahku Lazar Pejaten, SMP, SMA itu banyak banget klub mobil. Jadi aku banyak sharing. Dulu tuh ini banget ya. Klub mobil kan kayak keren-keren gitu kan. Ya. Tapi sih cowok semua sih, jarang ada ceweknya. Cuma di situ aku dianggap adek dan mereka sharing-sharing gimana serunya yang mereka yang udah pernah balapan gitu. Dari situ makanya jadi kayak terbentuk, oke, aku pengen balapan. Nah, jadi partnya Dedi di sini adalah mensupport aku
secara waktu. Ini paling kencang nih soalnya. Waktu yang ini nih. Gitu kan, belum kerja pula kan. Jadi ya udah, jadi paling ya support Dedi ya dari situ, terus juga dari connectionnya, dari networkingnya Dedi juga di Sentul gitu. Ya udah akhirnya aku turun balap gitu. Pertama kali turun balap itu benar-benar di race sebenarnya? Maksudnya di sirkuit sebenarnya, atau kadang balap-balap liar? Karena kan biasa gini kalau komunitas mobil, kadang ya pasti ada bandel-bandelnya dulu gitu. Tuh ya di Asaf ya, sekarang masih ada nggak ya Asaf ya yang balap-balap liar di Asia Afrika tuh? Dulu kan emang terkenal banget ya, masih. Dan suamiku kena di situ. Oh gitu ya? Ya Allah, Mas Ari. Jadi pas banget dia pas keluar pas lagi itu. Jadi dia sampai keliling mobilnya, sampai apa sih istilahnya tuh? Kalau drag race jelas ya emang ini. Kalau ini kebanting karena orang lagi balap liar itu, jadi dia sampai kena tiang listrik kebelah dua itunya. Serius? Cupnya sempet. Itu gara-gara itu juga. Oh gitu. Tapi dia nggak ikutan balap. Imbasnya dia kena imbasnya ya. Tapi ya alhamdulillah sih emang nggak pernah sih kalau balap-balap liar yang di Asaf gitu, paling nonton sih ya. Tapi awal-awal ya sempet sih berapa kali nyoba, tapi bukan berangkat dari situ dulu. Emang aku ya alhamdulillah mulainya memang dari sirkuit aja gitu. Nah, di Asaf paling dulu ya iseng-iseng aja lah buat seru-seruan. Iya. Terus ini kan kalau balap-balapan itu kan ya identiknya sama laki-laki gitu ya, sama cowok gitu. Ada nggak sih kayak pembalap kayak perempuan mau ikut-ikutan di sini, atau mungkin karena ini karena koneksi Dedi sekali bisa kayak gini, pokoknya dianggap sebelah mata segala macam, itu pernah nggak ngerasain? Pernah banget. Actually ini pertanyaannya Mas Ari waktu sama ya? Sempat ada talk show juga sama Mas Ari beberapa tahun lalu. Pertanyaannya sama. Iya, jadi sempat lah ya waktu itu kan ya kalau misalnya perempuan menang kan pasti laki, apalagi yang udah lebih tua gitu ya, udah lebih tua dan udah lebih biasa daripada aku, lebih banyak pengalaman, pasti kan kayak siapa nih anak kecil terus perempuan gitu kan kok menang gitu. Jadi sempat ada omongan-omongan gak enak gitu, sampai aku kan orangnya vokal aja gitu. Jadi kalau nggak suka, bukan nggak suka sih, kalau ada yang bikin kurang nyaman tuh aku mudah menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang udah aku pilih sih ya, di sosial media. Jadi aku sempat sharing juga di situ. Waktu itu awal-awal aku tahun berapa ya? Jadi waktu itu awal-awal naik ke podium itu sempat berapa kali naik dan juara 1. Rival aku juga sempat bilang itu Hari Kartini aja, jadi saya kasih Diandra gitu. Itu aku masih inget sih sampai sekarang kata-katanya. Cuma alhamdulillah sekarang udah baikan lah, maksudnya udah berhubungan baik dengan beliau gitu ya. Tapi kata-kata itu sempet ya agak rame lah di Sentul gitu, karena akunya nggak berkenan dong. Dan aku buktikan di tahun itu pula aku alhamdulillah juara nasional, juara 1 selama 6 series. Membungkam ini semua gitu ya dengan karya kamu gitu ya, dengan keahlian kamu. Tapi emang kadang kita nggak perlu ngebales yang ngomongnya seperti apa, tapi kita buktiin aja gitu ya. Terus akhirnya sekarang berteman malahan. Iya, dan ya sebenarnya mungkin beliau orang yang baik juga gitu ya. Aku pun hormat sama beliau karena kan temennya Didi aku juga. Cuma ya pada saat itu ya lumayan sebel sih gitu, karena kan aku perempuan sendiri kok kayaknya ngerasa minoritas banget di sini gitu loh. Maksudnya nggak usah ke kancah internasional, ternyata di nasional aja ada ya kalimat-kalimat yang mengintimidasi seperti ini gitu. Cuma ya balik lagi, aku jadiin motivasi sih kalau kayak gitu, kayak jadi semangat gitu. Jadi nggak tiap bikin seri kamu down jadi? Nggak sama sekali. Cuma bukan down sih, lebih ke kesel aja, kayak bisa-bisanya dia ngomong gitu. Iya. Jadi malah pengen ngebuktiin ya? Iya, malah jadi pengen udah buktiin aja deh di arena balap aja, kayak buktiin aja. Tapi alhamdulillah selama setahun itu alhamdulillah Allah kasih mobilku aman-aman aja, nggak benar-benar cuma ganti oli, terus nggak yang terlalu banyak perbaikan gitu ya. Jadi benar-benar tahun itu tuh tahun yang spesial banget buat aku, karena pertama kali juara nasional dan mobilnya di tahun itu benar-benar sehat
benar-benar sehat banget. Gitu. Keren. karena gini loh, aku tuh emang suka nyetir sama, maksudnya emang hobi nyetir gitu. Terus juga ikutan dulu komunitas ya mobil-mobil gitu. Tapi nggak berani untuk race gitu, karena race itu kan pertama kita deg-degannya adalah sama ya rival lah gitu ya, ketika ngeliat dia apa gitu. Terus yang kedua kan kita lihat tantangan di depan tuh rintangan banyak banget gitu, kita selain ngebut, terus kalau misalnya nggak kekontrol, itu kan semua tuh kayak harus sejiwa gitu istilahnya, sebadan gitu antara kita sama mobil gitu kan. Nah ini kamu gimana? Kalau perempuan itu kan kenapa kita nggak main yang sesuatu yang ini sama laki-laki? Karena kan kita tuh drama ya, maksudnya kalau perempuan itu kan kayak apa-apa sudah dipikirin segala macam. Nah kalau ini kan harus logik gitu. Ketika kita ngebanting setir, ketika kita harus mutusin itu kan harus seirama gitu semua dan quick decision kan. Yes. Nah, itu kamu gimana ngadepin itu semua? Aku nggak tahu ya, kalau lagi di dalam itu Mimi di dalam sirkuit tuh aku justru lagi ngerasa tenang banget. Iya serius. Karena kayak apa ya? Kayak semua masalah atau semua rasa ketakutan, karena begitu kita mau balap kan sakit perut lah segala macam gitu. Begitu kita udah masuk line up ke dalam arena sirkuit ya, terus kita masuk ke grid line, itu benar-benar aku rasain banget, dan begitu tancap gas itu udah plong gitu, udah saatnya go in control nih. Jadi udah aku kayak di situ tuh aku kayak lagi main strategi aja, kayak lagi main game. Kayak oke, gue ini orang yang di depan dia kelemahannya di tikungan segini. Oke, artinya di lap berikutnya gue bisa salip dia di tikungan segini. Itu gitu. Masih bisa mikir tuh. Bisa, tapi dengan tenang gitu. Kayak permainan yang udah aku ngeliatnya kayak in the bigger picture aja gitu. Jadi kayak oh ini puzzle yang ini bisa diselesaikan di sini. Terus kalau puzzle yang ini, oh dia punya mesinnya di bawah aku powernya, artinya di tikungan lurus aku bisa salip dia gitu. Jadi kamu emang udah harus paham semuanya ya? Iya, kayak aku kayak menjiwai si mesin itu banget gitu loh. Kayak aku harus tahu banget nih kemampuan si mesin ini 3200 cc, oke, mobil yang ini 3000 cc, tapi dia udah turbo, udah segala macam kayak gini. Oh, artinya aku bisa salip dia di tikungan aja, karena mungkin kalau trek lurus udah agak kalah gitu. Jadi kayak udah jalan aja gitu loh semuanya, dan I like it gitu. Keren ya. Aku aja kalau misalnya main di Gran Turismo gitu ya. Masih ada nggak sih? Simulator masih ada. Main itu aja tuh kayak emang kalau misalnya otomatis sama manual aja kan beda ya, lebih cepat manual gitu. Tapi kan manual itu kadang mau yang satu mana, dua mana aja, kalau udah ngebut kan udah, kok 4 lagi sih gitu, gigi 4 atau apa. Kan suka gitu ya. Tapi itu ya udah serahin aja gitu ketika udah pasrahin aja, terus kayak ya pokoknya apapun yang terjadi udah pasrahin ke Allah aja gitu. Dan ya ini sih bener-bener semua strategi gitu. Jadi dari lap 1 sampai lap 10 gitu ya, kan aku balapan 10 lap waktu itu. Ya udah itu semua full strategi. Jadi udah dipikirin mobil depan ini harus aku balap minimal atau maksimal di lap segini, karena kalau nggak dapet podium nih. Oh, gitu. Jadi udah tahu hitungannya tuh udah paham ya. Dan apalagi kita balapan itu kan satu tahun itu 6 kali ya, 6 seri gitu kan minimal. Jadi udah kebayang di seri berikutnya kita udah tahu, kita udah ngebaca kepribadian orang ini pada saat menyetir seperti apa, kemampuan mobilnya juga seperti apa, itu udah kita plot-plotin gitu. Dan aku percaya racer-racer lain juga punya pemikiran yang sama gitu. Jadi semua tuh harus dipelajarin semua dari mesinnya apa, mobilnya, termasuk karakter si drivernya juga. Iya. Tapi ada nggak kejadian yang mungkin sempat bikin kamu mungkin ya trauma atau apa gitu? Karena kan ya terkadang misalnya ada sesuatu gitu ya, mungkin yang pas ada kejadian apa kayak kebayang gitu, atau mungkin pernah ngelihat sesuatu terus keinget, karena kan yang namanya lagi nyetir itu yang masa nyetir deh ngelakuin apapun itu kadang ada aja selewatan dalam pikiran kita gitu. Kamu ada nggak kejadian? Pas lagi balapan? Enggak sih, nggak pernah sih. Paling kalau pengalaman kurang enaknya pas aku sempat tabrakan, aku melintir, terus yang nabrak duluan tuh belakang. Jadi aku nggak tahu nabraknya tuh kapan gitu. Tahu-tahu melintir, dok gitu. Kalau dari depan kan kita bisa tahu ya kapan kita nabrak. Itu kaget banget, shock banget gitu. Sampai ya ampun, dan itu aku nafsu sih waktu itu. Ya kesalahanku juga gitu. Di situ sempet blackout. Jadi untung langsung dibawa, karena memang yang tadi aku bilang ya, evakuasi di sirkuit itu tuh cepet banget. Karena
udah dipersiapkan segala sesuatunya, terus SOP-nya juga udah dijalankan. Jadi aku buru-buru langsung ke pit, tapi pas sampai pit aku sempet blackout, sempet kayak agak pingsan gitu, gitu. Nah, terus tapi pas dan ada ibuku lagi di situ, padahal nggak selalu nonton. Nah, tapi pas begitu udah melek lagi, itu udah langsung semangat lagi. Oke, seri berikutnya harus bangun mobil lagi, artinya nikungnya di sini-sini. Oke, gitu, langsung gitu. Tapi ibu gimana? Ya ibu ketakutan, iya. Awalnya ngelarang, tapi begitu aku juara langsung kayak, ayo Mbak Diandra, ayo. Paling kenceng dia teriaknya. Keren. Karena tetap ya mungkin lingkungan ya, karena Diandra juga lingkungannya dari Dedi juga seperti itu, dan ibu udah tahu lah ya seperti apa jadi istrinya pembalap, terus sekarang jadi ibunya pembalap juga. Dan ibuku juga pernah. Jadi kebetulan dediku kan emang keluarga balap gitu ya, banyak yang balap. Nenekku juga pebalap juga rally. Nah, ibu tuh dulu pernah diajak jadi navigatornya mertuanya, jadi neneknya aku dari Dedi. Jadi sebenarnya orang-orang di dalam itu juga ya. Nah ibu juga pernah, tapi ibu ketakutan udah nggak pernah mau lagi gitu. Jadi, karena ya, maksudnya ini kan istilahnya bisa dibilang pekerjaan laki-laki gitu ya, balap apa tuh ya laki-laki banget gitu. Malah kamu ada di zona itu gitu ya. Tapi sekarang ada nggak sih pembalap perempuan juga selain kamu? Banyak banget. Iya, makin sekarang malah makin banyak. Kalau pas zaman aku masih balapan, sekarang aku lagi off kan ya. Pas zaman aku balapan tuh mungkin emang satu cabang tuh mungkin satu orang doang gitu. Kayak kan balap tuh udah banyak, kayak ada touring yang kayak aku, terus ada drifting tuh yang kayak lebih ke entertainment gitu. Jadi yang ngepot-ngepot gitu kalau bahasanya gitu. Terus ada slalom juga yang muter-muter ya, terus udah gitu ada formula tuh ada Alexandra Asma Subrata. Ya pasti kenal ya. Nah terus ada lagi balap off-road itu juga banyak lagi cabangnya. Ada rock crawling, ada yang off-road yang sprint rally, macam-macam. Jadi banyak gitu. Banyak ya, ternyata. Nah dulu tuh nggak per cabang aja belum tentu ada perempuannya gitu. Jadi sekarang udah lebih banyak lagi ya. Udah banyak sih, udah banyak banget kalau sekarang. Gitu. Terus sekarang masih lanjut terus ya? Atau masih ada lagi off dulu. Aku terakhir kali balapan sama suamiku sprint rally, aku lagi hamil 5 bulan. Terus itu udah terakhir. Habis itu kan pandemi juga jadi ini kan ya, off gitu kan. Waktu lagi hamil belum pandemi. Nah itu terakhir tuh, Desember 2019. Keren sih, keren. Nah ini juga menarik nih. Sama suami, dan alhamdulillah ternyata suami juga berkecimpung di tempat yang sama juga. Iya, ini ketemunya karena memang sama-sama di otomotif, atau gimana nih? Walaupun tadi udah denger off the record-nya sih, tapi kita tanya lagi aja ya. Jadi sebenarnya kalau ketemunya justru dicomblangin sama yang Mimi kenal juga, sahabatku Narida. Mimi juga ternyata pernah MC-in dan kenal deket juga ya sama sahabatku Narida yang nyomblangin. Nah terus ketemu Mas Dito, ketemunya nih sebenarnya benar-benar atas izin Allah sih. Itu ya Bang, Allah udah ngeridoin ya. Gimana? Jadi ketemu tuh sebenarnya Mas Dito ternyata udah follow aku dari lama karena beliau memang suka otomotif kan. Ngefans sekali ya. Udah ngefans buat Diandra nih. Dari aku belum berhijab katanya. Iya, terus nah ternyata dia satu kantor sama Narida, sahabatku yang nyomblangin ini. Terus Narida tuh udah berkali-kali lah mau ngenalin aku ke laki-laki, tapi belum ada yang aku serak gitu. Pas udah mau kenalan, nggak jadi denar gitu. Nah pas yang sama Mas Dito ini, akhirnya Narida kayak Diandra inget umur gitu kan. Diingetin ya. Iya, jadi udah nih ada laki-laki soleh, terus good looking juga, wangi katanya. Terus satu kantor kan mereka. Harus ditekankan ya wangi. Iya, kayak wangi nih, jarang loh laki yang wangi dari berangkat kantor sampai pulang masih wangi dia, kata dia. Oh gitu, ya udah akhirnya suka ngimamin sholat juga di kantor, pasti dia ngimamin sholat gitu kan. Terus udah deh ini aja kenalan ya udah. Akhirnya karena aku percayalah Narida sahabat baik gitu ya, dan pasti ngenalinnya juga sama laki-laki yang soleh insyaallah gitu. Ya udah akhirnya aku tahajud dulu sama istiqoroh sebelum ketemu. Masya Allah. Nah tahajudnya itu doa aku tuh gini Mimi, karena udah capek juga kali ya, kayak waktu itu posisinya lagi mau fokus di karir aja, karena capek lah pacaran-pacaran gitu kan, bucin-bucinan gitu, kayak pengen ngelewatin aja deh, pengennya skip aja gitu. Banyak banget yang deketin. Anak-anak udah bingung nih yang mana gitu ya. Ya terus akhirnya aku doanya sih ya ke Allah,
ya Allah nih pokoknya kan lagi mau dideketin ke laki-laki gitu ya. Jika engkau berkenan, ya udah mohon didekatkan. Tapi kalau memang bukan jodohku, tolong dihalangkan segala pertemuannya gitu. Jadi aku doanya tuh kayak gitu sampai di hari H kita mau ketemu pun itu aku mau masuk Pacific Place tuh udah doanya ya Allah kalau emang bukan jodoh udah nggak usah ketemu deh gitu. Udah males banget loh Mimi, paham kan? Ya, apalagi kalau yang kayak dijodoh-jodohin gitu ya. Terkadang tuh kayak kadang gimana ya gitu. Nah akhirnya ya udah masuk. Terus begitu aku ngelihat Mas Dito itu aku langsung Masya Allah, suamiku. Udah langsung feeling aja gitu. Ya. Padahal tadinya yang kayak paling anti banget nih ngomongin kayak suami-suami gitu kan. Apalagi sama teman-teman gitu yang udah pada nikah, aku tuh cuek. Pada nikah kayak ya biarin aja gitu. Tapi pada saat itu, hari itu aku kayak Masya Allah, aku Masya Allah dulu gitu ya pas ketemu, ya Allah. Dan deg-degan gitu, kayak apa... oh ternyata masih bisa ya ngerasa takut gini kayak gini karena aku kalau ketemu laki-laki karena banyak temen laki-laki karena udah sering juga, ya udah sering aku tuh dominan gitu loh kalau di antara laki-laki tuh aku juga kayak punya porsi gitu kalau ngobrol. Nah ini kok pas ketemu takut gitu ya kayak segen gitu sama Mas Dito gitu. Jadi oh ya udah langsung seret gitu kan, artinya kan feelingnya oh insya Allah mungkin dia bisa ngatur aku gitu, bisa membimbing. Ya udah akhirnya ketemu, terus dia juga minta maaf agak telat dikit dan ternyata later on aku baru tahu kalau dia telat gara-gara sholat dulu juga. Jadi dia sebelumnya sholat tahajud. Nilai plus lagi gitu ya? Iya gitu. Terus ternyata dia sebelumnya juga sholat tahajud juga, mau ketemu segala macam, tapi karena dia udah tahu aku jadi ya minta ridho Allah aja gitu kan. Terus ya ternyata gitu sih, memang kalau ketemu karena atas izin Allah ya, kita mikirnya itu dimudahkan banget. Jadi 4 hari setelah kenal, Mas Dito langsung ngajak aku nikah. Serius? 4 hari doang? 4 hari. Jadi Kamis ketemu 6 September 2018 itu kita ketemu. Terus tanggal 10-nya hari Senin itu Mas Ditonya langsung ngajak nikah. Terus gitu. Kamu gimana? Aku ya udah deh, mure. Iya, jadi kayak, tapi sebenarnya ada beralasan juga kenapa? Karena surprisingly pada saat kita lagi kan hari Kamis ketemu ya, terus hari Jumatnya dia mulai hubungin aku, terus Sabtu juga mulai ngobrol, hari Minggu itu kita dia bilang mau datang ke kawinan gitu kan. Oh ya udah gitu. Terus aku juga malamnya gitu mau ke kawinan. Ternyata kita ke kawinan yang sama. Hah? Surprise banget nggak? Dan di situ Mas Dito bawa ibunya. Aku juga ada lagi sama ibu aku. Akhirnya langsung kenalan. Oh, kan kaget gak sih? Bisa? Kayak bisa. Jadi ternyata Mas Dito kenal sama yang mempelai prianya, aku kenalnya sama yang mempelai wanita. Adiknya sahabatku gitu. Jadi kayak, dan kalau yang laki-laki itu saudaranya Mas Dito. Jadi kan kayak, hah? Ya ampun, kamu jadi dari awal di sini karena akad, karena saudara, iya karena keluarga gitu. Ya ampun, Masya Allah. Tapi itu udah feeling kuat banget buat kita. Akhirnya ya udah hari Seninnya Mas Dito cuti kantor, terus ngajakin aku ketemu. Terus ya udah, dia langsung bilang, ya saya nggak mau bertele-tele gitu. Saya mau kamu harus tahu kalau saya deketin kamu nih ada maksud. Saya pengen serius gitu. Tapi aku kira kan that's it gitu. Cuma itu doang gitu dia ngomongin. Terakhirnya dia langsung bilang, saya mau nikahin kamu, gitu. Saya mau lamar kamu. Gitu. Terus kamu punya waktu 2 minggu ya buat berpikir, jawab, ngomong sama orang tua dan berpikir. Saya tunggu jawaban kamu 2 minggu lagi. Dan kalau misalnya emang udah oke, kita Oktober nikah. Oh jadi udah kayak gitu. Dia ngelamar, istilahnya dia ini tuh tapi udah ngasih timeline-nya dia gitu. Udah langsung timeline. Jadi pas ketemu aku tuh udah dia ngomong terus udah gitu. Udah ada timeline-nya. Jadi dia udah dibikin roadmap sama dia. Iya. Terus aku, emang bisa kita nikah bulan Oktober? Kan ini September gitu. Ya bisa aja nih masih awal September. Makanya kamu coba pulang ngomong sama orang tua kamu. Ya saya tunggu deh jawabannya 2 minggu lagi gitu paling lambat gitu. Oh ya udah, akhirnya kita makan. Tapi pas udah mau selesai makan dia bilang,
kayak saya nggak sabar nih nunggu 2 minggu. Coba kalau jawaban kamu sekarang, saya boleh tahu nggak kira-kira apa kalau sekarang? Nggak sabar ya kamu ya gitu Mas Dito. Gitu. Karena aku juga kayak udah serak juga ya udah ya mau gitu. Terus nangis ya berdua gitu. Oh jadi habis itu ya benar langsung terlaksana Oktober itu? Enggak. Oh enggak? Enggak, karena orang tuaku juga ibuku sih udah langsung oh ya mau insya Allah ini kan. Tapi kalau Dedi aku kan aku anak pertama gitu ya. Terus anaknya perempuan semua, aku anak pertama, terus udah gitu juga baru anak kenal 4 hari gitu. Baru kenal 4 hari. Itu kan biasanya kan orang tua pengennya gimana nih iya, gitu ya. Terus udah gitu nih apa ta'aruf nih gitu kan. Jadi kayak kamu harus tahu dulu latar belakangnya gimana gitu. Bibit Jangan bebet langsung bobot lah biasa gitu ya. Gitu. Cuma ya Mas Dito nih orang yang berprinsip banget dan kalau udah tahu dia maunya ini ya dia harus dapetin gitu. Kayak karena menurut Mas Dito ya ini semua udah Allah yang ngatur gitu loh. Dan Mas Dito kan orangnya kayak apa-apa hadis gitu ya. Jadi selalu misalnya aku kayak aduh nih Dedi kayaknya belum restuin gitu. Misal aku udah aduh deh kayaknya kita belum jodoh gitu. Udah deh nggak usah dilanjutin lagi gitu. Ada masa kayak gitu. Sempat karena aku juga capek juga Mimi. Jadi kayak nggak mau pacaran gitu kan. Jadi kayak ya buat apa kita nggak ngobrol juga buat apa gitu kan. Ntar aja kalau emang dia udah restuin gitu. Cuma Mas Ditonya kayak ya jangan jadi putus silaturahmi juga. Kamu harus doa aja pokoknya. Jangan lupa Allah itu maha membolak-balikan hati. Kamu doa aja ya Allah tolong teguhkan lembutkan hati Dedi. Karena engkau sesungguhnya engkau mau membolak-balikan hati. Ya udah akhirnya lumayan tuh berbulan-bulan agak berasa juga ya gitu. Terus akhirnya di Februari awal tiba-tiba Mas Dito diajak ketemu sama Dedi. Itu aku juga agak kaget sih kayak aduh nih mau diomelin apa gimana. Karena selama ini feedback dari Dedi kurang sih kayak ya Mas Ditonya juga usaha sih ke rumah gitu ya. Tapi ya namanya orang tua gitu. Kalau Mas Dito malah mikirnya ya mungkin kalau aku punya anak perempuan, aku kan kayak gini juga. Yang sama. Jadi buat aku Dedi wajar, nggak apa-apa. Kamu tahan-tahan aja. Udah nih tugas aku yang ini ke Dedi gitu. Aku yang maju ke Dedi gitu. Terus dan Dedi aku orangnya galak jadi kayak orang pada wah Mas Dito nyalinya boleh juga gitu. Terus akhirnya Februari, aduh Mas Dito ini Dedi ngajak ketemu gimana ya apa mau disuruh udahan karena last conversation kita tuh kurang enak gitu sama Dedi. Terus akhirnya ya udah ketemuin aja nggak apa-apa, ayo gitu. Terus ya udah akhirnya Mas Dito ketemuin Dedi. Terus Dedi bilang bentar ya ngobrol berdua gitu. Kamu beliin kopi dulu aja deh. Gitu. Oh jadi bener-bener pengen ngomong man to man gitu ya? Iya terus kayak ya ampun aku udah ya Allah udah berapa bulan gitu baru diajak ngomong sekarang. Terus mukanya juga nggak enak gitu kan. Akhirnya ya udah aku ke Indomaret gitu aku beli kopi buat mereka berdua. Terus pas balik-balik tiba-tiba mereka udah gini terus kayak Mas Ditonya nyamperin aku hah apa nih gitu kan. Terus Mas Dito bilang saya udah lamar kamu, saya udah khitbah kamu. Jadi aku lamaran aku nggak ada di situ. Terus kayak aku pengen ke teman-teman lamarannya di hotel. Tetap ya perempuan ya. Terus kayak kata Mas Dito ya udah nih ya, yang penting kita udah sesuai syariat Islam. Dapat izin gitu ya. Nggak penting ada kamunya kok, ini urusan aku sama Dedi katanya gitu. Aduh, Masya Allah. gitu ya nggak penting ada akunya ya udah deh. Padahal kan yang dilamar aku loh gitu. Iya, yang dilamar saya loh gitu. Terus kayak ya udah secara syariat udah sahih nih, udah khitbah ini gitu. Ya udah akhirnya aku infoin ke ibu terus ke teman-teman gitu. Terus ya udah gimana akhirnya persiapan kita nikah di Juni. Jadi kurang dari setahun lah dari kita kenal tuh kita udah alhamdulillah nikah. Terus Mas Ditonya cerita nggak sih apa gitu yang jadi obrolan Dedi dan juga buat Dedi percaya gitu mempercayakan sosok seorang Dito untuk mendampingi anaknya gitu. The power of tahajud sih. Jadi Dedi itu pas lagi mau sama Mas Dito ini ternyata Dedi itu tahajudnya kenceng banget nggak lepas-lepas. Aduh.
Terus ternyata di situ Dedi ini juga aku bacain pas yang aku akad nikah, aku bacain yang soal Dedi tahajud, aku sampai berkaca-kaca. Di situ Dedi benar-benar pasrah gitu ya, karena kan ya nggak tahu ini anak orang siapa mau nikahin anak saya gitu kan. Jadi di situ Dedi sholat tahajud, terus menyerahkan semuanya ke Allah. Terus sepertinya Dedi juga minta dibukain hatinya gitu kali ya, kalau emang anak saya jodoh dengan laki-laki ini, tolong dibukakan hati saya atau gimana. Tiba-tiba di hari itu beliau serak langsung diajak ketemu Mas Dito. Jadi cepet gitu ya. Dan jadi nggak nunggu apakah iya atau pokoknya ketika ngerasa bahwa ada serak mungkin ini tahu-tahu gitu ya. Di hari itu juga beliau serak gitu ya. Terus ya udah langsung diajak ketemu Mas Ditonya, langsung hitbah gitu. Aduh, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi kata Mas Dito juga awalnya Dedinya, iya Mas, aku udah ikhlas gini, tapi sama Mas Dito udah langsung salaman. Dad, aku hitbah Mbak Diandra ya, gini gitu. Jadi udah langsung. Aduh, Masya Allah iya, sih. cuma sayangnya aku nggak ada di situ ya, dan nggak ada kamera gitu, nggak ada yang bisa ngerekam. Harusnya lo pakai apa GoPro gitu di sini, jadi kayak reality show gitu ya. Kayak gini gitu ya. Kan. Jadi kayak tahu nih ternyata perbincangan kan? cowok-cowok. Jadi ini nggak ada. Jadi ya udah, mungkin ya emang rahasia Allah aja, emang ceritanya dibuat seperti ini supaya supaya lebih hikmat gitu kali ya. Tapi ada nggak mungkin Mas Dito cerita kata-kata apa gitu dari Dedi yang mungkin pasti kan seorang ayah gitu pengen lihat keseriusan calon menantunya ini terhadap anaknya, apalagi kalau anaknya perempuan kan. Kayak aku aja, Mas Hari, anakku masih kecil aja, ntar kalau ada ya cowok udah banyak banget tuh, udah banyak banget udah kayak harus gini gitu. Apalagi kayak sekarang kan mau nggak mau harus melewati masa itu, dan saat itu dari awalnya yang ini cowok siapa, terus tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan anakku, terus apa yang pasti ada kata-kata apa gitu ya mungkin ya Mas Dito mungkin akan pegang sampai sekarang juga gitu. Surprisingly nggak ada sih. Jadi memang yang tadi aku bilang ya, kayaknya ada power of tahajud aja. Jadi seyakin itu gitu. Mungkin karena ya udah menyerahkan ke Allah gitu ya. Jadi nggak ada conversation yang kayak deep banget juga sama Mas Dito. Ketemu juga ngajak Mas Dito itu karena memang udah yakin. Jadi nggak banyak ngomong apa-apa, udah langsung hitbah aja. Pokoknya langsung terima gitu ya bahwa menerima lamaran dari Mas Dito. Nah dari tadi juga kan Diandra tuh dari tadi bilang bahwa aku serahin aja deh ke Allah gitu, serahin aja semuanya, pokoknya ya yang penting Bismillah, penting ini. Nah cuma kan dulu aku malah taunya tuh kamu tuh belum berhijab loh. Nah kamu tuh berhijab tuh setelah menikah atau sebelum? Oh sebelum, tapi aku nikah itu kan 2019 ya. Kenal Mas Dito 2018. Nah, 2017 itu akhir aku baru berhijab. Gitu. Jadi memang karena lingkungan sih, Mimi. Memang benar-benar lingkungan tuh yang bantu banget ya. Jadi kayak mungkin kalau dulu kan kita makin kesini kan kayak istilahnya semakin kita dewasa, circle kita semakin sempit, semakin kecil gitu kan. Dan itu benar banget. Kita semakin pilih-pilih, dan karena kita semakin tahu juga tujuan kita tuh hidup mau kemana sih, apa sih yang kita kejar. Kalau misalnya ya ada mungkin orang yang mau ngejarnya karena uang atau karena jabatan, ya pasti lingkungannya yang dia deketin ya orang-orang yang bisa ngebantu dia untuk meraih jabatan itu gitu kan, to get the money juga. Tapi kalau misalnya ada orang yang tujuannya mungkin udah ke akhirat gitu-gitu, dan saling nguatin gitu kan, pasti ada kehausan dari kita yang supaya kayak kita gimana caranya supaya istiqomah bareng nih gitu. Ada rasa kayak haus aja gitu loh, kayak fakir ilmu gitu kan. Jadi akhirnya di tahun-tahun 2017 itu aku udah mulai nyari-nyari temen yang sesuai dengan visi misi aku dalam hidup gitu, karena aku ngejarnya insya Allah akhirat gitu kan ya, semuanya kita kan ngejarnya akhirat yang baik. Jadi udah mulai kepilah-pilih, terus juga memang Allah juga tiba-tiba aja gitu teman-temanku yang dikumpulin, yang diketemuin, yang nyariin aku pada saat itu orang-orang yang lagi mau hijrah juga proses gitu, sampai akhirnya kita ngumpul dan kita bentuk komunitas gitu. Jadi memang
ketemulah komunitas yang tadi nanti kita akan ini lagi ya. Cuma yang bikin aku penasaran itu adalah apa sih yang men-trigger kamu gitu. Karena gini, sorry to say gitu ya. Kalau misalnya kita tahu ke balapan gitu ya, memang kan butuh waktu banget ya di situ ya, butuh waktu banget gitu. Automatically teman-temannya juga kan lingkungannya ya memang ya semua ya hampir bisa dibilang tuh ya karena semua butuh waktu gitu ya. Tapi kan punya waktu dan punya waktu semua itu kan rata-rata ya, mohon maaf ya kalau aku salah juga. Terkadang kan terlihat hanya duniawi gitu karena yang dilihat memang ya apa-apa ya ini sekian gitu. Sekali balapan aja harus menghabiskan berapa banyak gitu kan. Terus juga terkadang kalau misalnya kita lihat perlombaan atau apa tuh kan ya nggak terlepas dari yang lepas champagne atau apa gitu ya. Maaf ya, aku kan di luar ini aku karena aku sebagai penonton lah ya. Nah ini gimana gitu akhirnya kamu bisa nemuin di tengah-tengah kesenangan kamu gitu ya, keasikan kamu, terus tiba-tiba kamu terfikirkan untuk tadi mikirnya ke akhirat gitu. Good question. Justru itu masalahnya. Karena Allah udah ngasih aku banyak banget kesenangan di dunia. Jadi kayak aku ngerasa pada saat itu ya Allah kayaknya aku udah contribute apa aja sih buat Allah gitu. Jadi di situ aku ngerasa aku kayaknya mungkin orang ada juga yang kayak dapat hidayah atau hijrah tuh karena ada musibah gitu ya misalnya, atau ada kejadian yang kayaknya inspiring banget gitu, jadinya dia berhijab gitu. Tapi kalau aku malah kebanyakan yang Allah kasih itu yang enak-enak gitu, sampai aku ngerasa ya Allah aku cuma manusia biasa gitu, tapi kok dikasih yang enak-enak terus. Cuma kayaknya aku masih jarang ke kajian kayak gitu-gitu. Jadi itu sih awalnya yang aku bikin aku ngerasa aku nggak mau apa sih istilahnya istidroj ya gitu. Waktu itu kan belum ngerti istilahnya ya, cuma ngerasanya kayak orang tuh happy terus tapi nggak seimbang sama yang untuk akhirat. Itu juga ada kegundahan gitu di hati, ada kegelisahan. Kegelisahan itu yang ternyata merupakan hidayah aku dari Allah gitu. Jadi orang juga kalau sekarang misal aku cerita mungkin kayak enak banget lo dikasih hidayahnya kayak gitu ya. Enggak, pada saat itu tuh nggak nyaman. Karena apa? Ada karir yang harus ditinggal. Itu yang paling berat. Terus ada reputasi yang udah dibangun sedemikian rupa dan orang udah tahu aku seperti ini gitu. Itu harus aku tinggalkan semua gitu. Apakah aku siap gitu kan? Itu yang berat sebenarnya. Jadi pada saat itu aku masih ada kerjasama kontrak sama salah satu ATPM brand otomotif gitu ya. Di situ aku jadi presenter dan terakhir itu aku juga pakai bajunya juga yang ya gimana sih kalau nggak berhijab ya pasti didandaninnya yang ada dress lah gitu. Memang sih nggak selalu kebuka, cuma kan ada yang modelnya buntung gitu atau apa. Terus rambutnya juga ya gimana gitu. Kegundahan itu muncul makin jelas gitu. Oh jadi ketika kamu ngejalanin itu semua, kamu ada rasa nggak nyaman di situ? Nggak nyaman karena kayak dipertontonkan aja. Terus mulai juga aku review mobil itu juga mulai ada orang yang kayak ngomentarin fisik, padahal aku pakai bajunya sopan. Tapi karena laki-laki semua gitu ya. Tapi ya aku syukurin itu Mimi, karena mungkin kalau bukan karena omongan-omongan mereka yang soal fisik aku gitu, mungkin aku nggak akan berusaha untuk nutupin gitu. Jadi aku bersyukur aja deh atas semuanya gitu. Nah, cuma itu lagi, ada karir yang harus dipertaruhkan gitu. Jadi itu yang berat. Nah, akhirnya yang tadi aku bilang tadi, aku barengan sama teman-teman gitu ya, itu mereka yang nguatin aku. Dan aku udah bilang sama kantor juga gitu. Aku bilang aku mau berhijab nih. Jadi kalau misalnya emang udah nggak bisa nge-review mobil lagi, atau misalnya mau di stop nih kontrak sama yang ini, sama yang brand ATPM ini, nggak apa-apa, ya aku ikhlas aja gitu. Karena aku bisa mati kapan aja gitu. Dan kalau belum hijrah kan, aku pasti masuk neraka dong, pasti. Gitu. Jadi ya udah akhirnya aku ngomong sama brand ATPM itu dibantu oleh agensi. Ternyata mereka malah menyambut bahagia. Gitu.
aku giliran udah yang drop banget, aku udah menyerahkan semuanya nih Mimi, aku udah kayak bilang sama keluargaku, udahlah karirku putus, aku dagang aja deh gitu. Kayak aku ngapain kayak udah aku nggak apa-apa gitu. Yang pasti kan ini bakal putus nih yang ATPM ini, aku tahu gitu kan. Cuma ya udah, mau aku bayar penalti pun ya udah, karena kontraknya belum selesai. Tapi ternyata enggak, pas mereka udah aku infoin, justru agensinya bilang, Diandra enggak, kamu gak usah bayar penalti, justru mereka seneng kamu mau hijrah gitu. Jadi ya udah, Masya Allah ya. besok terakhir kali syuting karena memang udah terakhir kali gitu ya. Maksudnya udah ya besok kan udah set gitu ya. Besok terakhir kali, terus udah ya udah kita putus kontrak dan kamu nggak perlu bayar penalti. Jadi itu benar-benar putus kontrak, belum selesai kontraknya. Belum. Dan mereka menerima ya udah dengan logo dan mereka juga baik-baik aja dan gitu. mereka bayar full payment. Masya Allah. Iya, jadi katanya itu hadiah untuk aku. Aduh, Masya Allah ya. Iya. Itu di tengah ketakutan kita, ketika kita, kan banyak banget ya ketakutan-ketakutan yang ketika kita berhijab pas segala macam itu ya paling utama terkadang tuh masalah karir gitu ya. Karir, iya. Uang gitu dan nanti nafkahnya segala macam. Tapi ternyata Allah ngasih itu semua malah jadi hadiah buat kamu. Jadi iya, aku masih nggak nyangka banget sih sampai sekarang karena waktu itu gundahnya sampai berminggu-minggu tiap hari nangis gitu ya. Dan tapi nangisnya itu sebenarnya actually lebih kayak aku mau berhijab sekarang gitu. Aku mau ninggalin tapi gimana cara ngomongnya gitu. Jadi kayak ya udah ikhlas kok, nggak dapet uang lagi gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Tapi malah Allah kasih itu, terus juga aku udah bilang sama kantor juga, auto driver, kantor review aku yang sampai sekarang juga masih review mobil. Nah, aku bilang sama anak kantor, yaudah deh gue mau istirahat dulu aja nih, pakai hijab, gue mau menenangkan diri dulu nih, kan pas udah mau akhir tahun. Lagian belum tentu juga gue review pakai hijab diterima sama orang gitu kan. Jadi udah deh nggak apa-apa, gue istirahat dulu aja. Ternyata pas mereka tahu aku udah berhijab, malah AE-nya kantor telepon, Diandra, ini ada produk oli nungguin lo kapan mau review. Udah pengen nggak sabar nih mau lo iniin produk olinya. Ayo dong lo review lagi dong gitu. Hah? Jadi beneran? Jadi ternyata dari situ Allah malah bukain pintu rezeki yang Masya Allah banget sampai sekarang. Yang rezekinya berupa kesehatan, berupa materi juga. Ya semualah segala macam keluarga gitu ya. Aku bener-bener nggak nyangka karena ternyata banyak yang kita pikirin itu karena ketakutan kita gitu loh. Allah bisa memutarbalikkan itu semua bener-bener nggak seperti yang kita pikirin gitu. Jadi emang Masya Allah banget. Aku happy banget masih bisa kerja di dunia otomotif sampai sekarang dengan hijab aku diterima di mana-mana. Bahkan tahun depan ya Mimi, itu aku justru banyak job yang jalan di luar negeri. Aku review mobil di luar negeri, aku nyetir. Waktu itu nyetir Porsche dari Malaysia ke Singapura. Singapura ke Malaysia ke Thailand 5 hari berturut-turut. Dan di situ mereka kayak, Diandra, new style hai, gitu-gitu pada yang. Terus iya, kan ketemu sama jurnalis dari luar negeri yang sebelumnya udah ketemu sama aku tapi belum berhijab akunya kan. Jadi kayak mereka justru kayak, lo keren deh dengan tampilan lo sekarang. Oh ternyata hijab itu juga bisa gaya ya gitu. Masya Allah ya. Terus kayak lo cantik gitu, lo lebih anggun sekarang gitu. Jadi mereka nerima banget gitu loh yang mereka yang non muslim dan bule-bule gitu kan. Oh ternyata aku nggak ditakutin kalau aku review mobil gitu. Terus sampai sana juga mereka banyak juga yang ini kan acara mobil, tapi mereka malah nyorotin the way aku dress up gitu. Jadi kayak ini kamu jadi pakai hijab ya? Oh so you're a Muslim gitu-gitu. Jadi ya ampun ini kan acara otomotif, tapi mereka ternyata bisa bener-bener open banget ya sama style aku kayak gini. Dan bahkan mereka nanyain gitu loh, oh kamu muslim, ini hijab, oh ini stylenya gini gitu. Jadi kamu malah mensyiarkan identitas muslim gitu ya? Gitu. Dan bahkan mereka juga banyak yang aku lagi nyetir di jalan, terus ada jurnalis lain gitu, mereka kayak ternyata Islam gak nakutin ya, gak kayak di media-media yang di negara gue ngomong ya gitu. Oh di situ aku langsung ya kasih tahu kayak gimana serunya Islam gitu kan. Jadi kayak ini syiarnya kamu juga ya di dunia otomotif ini ya. Benar. Jadi kayak aku manfaatin, oke deh tadinya aku mau stop nih Mimi, aku kayak oke deh enggak deh, kayaknya mungkin ini ladang dakwah aku di dunia otomotif gitu. Karena mungkin
masih sedikit ya yang di dunia otomotif yang pakai hijab dan bisa bantu syiar gitu. Aduh, Masya Allah keren banget ya. Masya Jadi Allah. kadang kita tuh manusia tuh kayak cuma ngelihat sepandangan manusia aja gitu. Tapi ketika Allah ngebuktiin itu semua ya kayak ya Allah ya maha besar maha tahu gitu ya. Iya. Ketika kita pikir ya nggak mungkin ya udah kita udah ikhlas. Ya udah kalau emang Giliran ini udah bukan ikhlas, malah Allah kasih ini nih buktiin lagi. gitu ya. Iya. Nah tapi keluarga kan kamu dari kecil lah istilahnya ya udah di dunia otomotif juga karena ya Dedi juga dari dulu bahkan nenek kakek kamu juga di situ juga gitu ya pernah di otomotif juga. Ini gimana ketika kamu memutuskan untuk berhijab? Apakah keluarga juga salah satu yang kamu pertama kali kamu bilang gitu bahwa aku pengen berhijab dan segala macam dan gimana juga tanggapan mereka gitu karena tahu gitu dunia otomotif itu seperti apa? Iya. Ibuku alhamdulillah emang udah berhijab juga dan jadi pas aku berhijab itu sebenarnya aku udah hampir 10 tahun juga ikut kajian sama ibu. Jadi sebenarnya memang dan aku sekolahnya juga di Al-Azhar gitu ya. Jadi aku dengan hijab itu sebenarnya udah biasa banget gitu karena ke sekolah juga pakai hijab gitu kan. Ke kajian juga pakai hijab gitu. Kajiannya seminggu sekali. Jadi sebenarnya pas ibu aku bilang aku pakai hijab ya happy aja gitu, happy dan emang ya ini udah saatnya gitu kata ibu gitu. Jadi ibu malah bilang ibu senang dengan anak-anak zaman sekarang karena zaman ibu dulu, ibu seumuran kamu itu jarang sekali yang berhijab gitu. Jadi ibu pasti appreciate mau abis nikah punya anak. Abis nikah rata-rata ibuku juga abis nikah gitu kan. Terus mertuaku juga abis nikah gitu. Tapi mereka kan masya Allah banget gitu kan sekarang gitu. Nggak nyangka ternyata kalau dibandingkan ya memang ternyata zaman kita sekarang ini banyak yang lebih berhijab lebih awal dibanding zaman dulu gitu. Bahkan sebelum nikah gitu. Jadi masya Allah banget. Jadi ya gitu sih ibu happy banget dan itu sih yang ibu senengin aku bisa berhijab sebelum menikah gitu. Jadi dari berhijab itu sebelum nikah ibu juga bilang kamu nanti insya Allah jodohnya soleh gitu kata ibu. Karena kamu karena dari sebelumnya kamu udah udah menentukan kamu jati dirinya kayak gini dengan hijab. Jadi orang yang mau nikahin kamu pasti orang yang mau istrinya tuh udah solehah gitu, nggak banyak PR gitu. Jadi ini kamu udah mempersiapkan juga untuk masa depan kamu, which is calon imam kamu gitu. Jadi ya udah nih ibu support 100% gitu. Kalau Dedi gimana? Dedi kan istilahnya duniawi. Bukan masalah duniawi, maksudnya kayak kan maksudnya pengen punya anak yang meneruskan gitu kan pasti ya. Ya Dedi sih awalnya juga kayak kamu terus masih balapan nggak? Terus masih ini nggak gitu kan? Kayak masih review mobil nggak gitu? Cuma ya Dedi tuh ini sih yang lucu adalah ya Dedi tuh seneng kan dengan aku rambut aku gitu ya. Jadi kayak oh nanti aku nggak bisa ngeliat rambut kamu lagi dong. Aku nggak bisa gini-gini rambut kamu dong. Bisa di rumah. Gitu. Iya suka ngeledek-ledek gitu. Tapi aku percaya Dedi seneng lah gitu kan. Iya pasti karena kita juga pengen nyelamatin orang tua kita juga kan ya. Betul. Apa namanya? Banyak lah gitu hadis yang mengatakan bahwa misalnya kita pakai hijab itu kan kita pengen agar kita ngebalas kebaikan orang tua kita juga gitu kan. Apalagi pada sosok bapak gitu ya, sosok Dedi, sosok yang memang dia menyayangi kita dan apa sih kita timbal baliknya ke mereka gitu kan. Dengan kita menutup aurat insya Allah juga akan ngejagain mereka juga insya Allah ya. Insya Allah. Nah terus tadi juga sempat bilang bahwa semakin kesini kita tuh semakin circle-nya kita tuh semakin disempitkan gitu ya, semakin kayak dipilih-pilihin gitu loh. Mana circle yang memang mungkin ini circle yang baik untuk kita, mana yang kita kira-kira ini yang nggak baik. Ya kalau insya Allah kita niatnya untuk kebaikan, untuk akhirnya insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, tapi kita didekatkan dengan hal yang baik. Nanti juga sempat bilang bahwa Diandra juga dipertemukan sama teman-teman yang katanya juga saat itu dalam keadaan gundah gulana juga, malah bikin satu komunitas. Itu komunitas apa sih? Komunitas Nasr namanya. Nasr tuh dari ya surat di Al-Quran ya, An-Nasr kan. Jadi pas kita bangun komunitas itu tuh rata-rata belum pada berhijab. Ada berapa orang waktu itu? Ada 4 orang.
4 orang Dan foundernya. 4-4-nya belum berhijab, cuma bikin Iya. komunitas Nasr ini. Iya, tapi yang satu itu satu temanku Rahma, ini dia udah berhijab duluan. Jadi kita sambil bikin dia berhijab dulu gitu. Jadi pas lagi bikin awal dia berhijab, terus dilanjut aku, terus baru yang lain-lainnya juga gitu. Jadi memang emang Allah sih yang pertemuin kita sih. Tiba-tiba udah lama nggak kabar-kabaran sama Rahma, tiba-tiba kok ketemu, terus ketemu dianya juga itu katanya hari pertama dia berhijab, terus dia bilang dan pada saat itu aku juga datang ketemu dia lagi berhijab karena lagi habis dari kajian. Jadi kita lunch bareng, terus kayak ih lucu kita pakai hijab gitu-gitu. Iya, terus akhirnya ya udah akhirnya kita gabung kita bikin komunitas. Jadi dia ngajak, mau nggak sih bikin komunitas? Iya deh, boleh gitu ya. Soalnya banyak nih yang kayak kita gini yang pengen datang ke komunitas, pengen ke kajian, tapi masih nggak malu, nemu wadahnya. masih apa, Pas mau datang udah keburu takut dijudge karena dianya belum nutup aurat dengan benar gitu kan. Terus juga ada yang aduh ilmunya belum nyampe sana nih, kita butuhnya yang Ya masih sepele-sepele dulu, ringan-ringan gitu. dulu. Bahkan ada mungkin yang orang lahir Islam tapi dia pun masih pengen cari tahu Islam tuh apa. Why ini Islam agama gitu yang ya? benar nggak sih yang gue jalanin gitu kan. Terus ada lagi yang non Muslim yang lagi pengen masuk Islam. Nah itu juga butuh wadah loh Mimi, ya kan. Jadi makanya kita akhirnya kita bikin komunitas ini dengan harapan market kita itu adalah orang-orang yang tadi aku jelasin. Jadi dengan harapan kita bisa welcome orang siapapun yang lagi butuh pencerahan, yang lagi penasaran Islam itu apa, terus yang mungkin lagi mau pakai hijab tapi butuh dimotivasiin lagi betul. gitu ya. Itu ya, kita butuh support gitu Iya, ya. butuh support lagi galau segala macam. Aduh, jangan lari kemana-mana deh. Udah gabung aja sama komunitas kita gitu. Nah, itu kita bangun komunitasnya tahun 2017. Jadi pas aku lagi yang berhijab itu juga. Nah, 2017 akhir, awalnya jamaah kita tuh cuma 5 orang. Kita doang. Dari kita untuk kita gitu dari ya. kita untuk kita gitu. Datang kita lagi gitu lagi ya. Sampai alhamdulillah per 2020 sebelum pandemi itu jamaah kita udah 250 jamaah. Gitu. Jadi lumayan ya dari 2017 akhir sampai 2019 akhir lah karena 2020 kan udah pandemi ya. Jadi ya lumayan itu kira-kira kita ngebangun 2 tahun lebih sedikit. Itu 250 jamaah yang mereka sebulan sekali konsisten ikut sama kita, bahkan nambah ngajak temennya gitu-gitu kan. Jadi alhamdulillah banget gitu. Dan ustadznya juga masya Allah ya karena mereka kan juga paham nih ini orang-orang yang yang butuh baru gitu. Kita memang udah brief dulu sih ke ustadz-ustadznya. Jadi merekanya pun juga gak ada kalimat-kalimat yang judgmental atau yang kayak ngebahas soal apa yang sampai bikin sakit hati nih jamaahnya terus takut ngerasa kesindir atau gimana gitu. Jadi memang kalimatnya juga yang dipilih-pilih yang kira-kira bisa melembutkan hati mereka gitu. Jadi itu sih poinnya gitu. Cuma sayangnya pandemi ya jadinya kita offline-nya kita hold dulu, terus juga sekarang ini belum aktif banget lagi juga untuk offline eventnya gitu. Tapi di tengah-tengah perjalanan ya dari 2017 sampai 2019 akhir gitu, dari yang jumlah jamaahnya cuma 5 orang sampai akhirnya 200-an orang, itu kan berarti kan bisa dibilang dari mulut ke mulut atau ya entah apalah yang menggerakkan begitu banyak langkah orang menuju ke tempat kajian tersebut. Nah itu apa yang kamu dapetin? Banyak banget sih. Kita jadi di sini aku sebagai salah satu founder ya itu juga dengar cerita-cerita mereka. Jadi kita tuh juga bikin komunitas, kita pengennya akrab sama mereka. Jadi ada sharing session gitu? Kita ada grup gitu, ada grup dan kita juga karena mereka ini yang datang-datang lama-lama karena udah kenal sama kita, Kak mau bantuin dong Kak, gitu-gitu kan. Jadi ada beberapa yang kita akhirnya rekrut untuk jadi panitia. Volunteer gitu-gitu. Karena seiring dengan berjalannya waktu kita ada yang nikah, ada yang hamil. Aku juga terakhir lagi hamil gede gitu kan. Wah ini udah butuh pertolongan nih karena jamanya udah luar biasa gitu. Akhirnya bantuan-bantuan mereka ya kita terima gitu ya. Plus kita juga ada namanya Nasr Warrior. Nah Nasr Warrior ini yang dimana kita di situ tuh mengakrabkan diri sama mereka. Jadi kita semua founder dan istilahnya gitu ya. Volunteer.
itu kita juga apa ya, ada setiap abis kajian tuh kita ada sharing session lah, kayak mendekatkan diri dengan mereka. Terus kamu tahu dari mana, Nasr? Gitu. Kita testimoni lah ya. Iya, jadi kita bukan yang cuma kayak kajian, oke beres pulang, udah gitu. Iya. Nggak kayak gitu. Kita bahkan bisa sampai sore gitu di masjid gitu kan. Kita di Masjid Al-Ibadah dan Kemang. itu di masjid ya, bukan maksudnya bukan di rumah. Enggak. Kan karena kadang juga dulu orang tuh mikir bahwa di rumah supaya mereka nggak terlalu masjid nih gitu kan. Jadi enggak. Jadi kita di masjid dan itu dari jam 9 sampai jam 12. Nah, selesainya karena zuhur ya. Terus udah zuhur selesai, kita lanjut lagi. Lanjut ngobrol-ngobrol gitu ya. Jamaah lain sudah pada pulang, tapi beberapa jamaah yang penasaran sama tetap kita, gitu pengen kenalan ya. gitu ya. Itu juga ini stay gitu. Terus mereka juga, Kak ayo dong Kak kalau bikin apa aku mau bantu gitu. Jadi bahkan ada juga yang ngerjain sosial medianya kita gitu. Tadinya kita pakai salah satu founder, tapi akhirnya ya kita butuh bantuan lagi kan. Nah itu dari mereka, dari jamaah gitu. Jadi itu dia, jadi kita ngebangun komunitas yang bukan cuma kajian tapi juga bener-bener dijalin silaturahimnya gitu. Terus ya udah akhirnya dari sharing session itu kita saling mengenal satu sama lain, saling bantu gitu ya. Jadi semakin terikat lagi gitu kan, ada ikatan cinta lah gitu antara ukhuwah itu ya penting banget ya. Dan yang tadinya itu kajiannya itu kan sempet cewek cowok gitu ya, terus lama-lama makin banyak kok perempuannya, akhirnya kita lebih selected lagi materinya itu perempuan yang bawain juga ustazah gitu. Nah tapi yang kadang kita juga sisain jamaah laki-lakinya karena suka ada yang ngajak suami gitu kan. Iya tetap ada suami sama anak diajak gitu, jadi ya udah kita tetap adain juga gitu. Nah itu mereka ini banget ada yang tiba-tiba datang mau, aduh ini lucu sih, kayak tiba-tiba datang karena kita kan gimana ya, kita kan ya baru hijrah juga ya Mimi ya, tiba-tiba ada yang datang, kakak ini ada yang mau syahadat gitu, ada yang mau mualaf, kan kita kan bingung ya, kita udah pantas emangnya nih kayak gini gitu kan. Akhirnya kita ya ada ustadz sih di situ, ya udah dibantu gitu, tapi itu nggak cuma sekali dua kali, sering ada yang mau seperti itu, sampai akhirnya kita kerjasama sama SKPI karena mereka ada mualaf centernya ya. Dan setiap kajian juga kita undang salah satu teman kita, Jody, itu supaya standby, jadi diarahin sama beliau. Jadi jaga-jaga kalau misalnya ada yang gitu mau, karena nggak ini juga ya, yang tiba-tiba ada bule gitu, terus ya udah mau mualaf gitu. Iya. Jadi benar-benar random aja gitu ya? Random. Enggak, gitu. maksudnya enggak karena undangan atau apa? Enggak sih. Kita juga kaget, ini siapa ya ampun ya Allah, tahu gitu ya, Masya tahu Allah, gitu ya. Ya mungkin karena dia follow Instagram juga gitu. Nah ini kegiatannya Masya Allah banget nih, dari tadi kita ngobrol ya, dari awal Diandra ini memutuskan untuk membalap, sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh sosok wanita gitu ya. Terus juga sampai sekarang juga masih reviewers mobil juga, yang sebenarnya masih notabene itu pekerjaannya laki-laki gitu ya. Nah tapi sebenarnya ada nggak sih, ada satu keinginan mungkin yang belum terwujud? Pengen punya anak lagi sih. Oh Masya Allah. Padahal anak kamu aduh ini anak aku udah satu. Umur berapa sekarang? Umur 2 tahun 7 bulan. Oke, udah mau 3 tahun. Cuma memang aku tuh kalau di Mas Dito-nya misalnya ayo dong gitu, aku tuh suka malu, kayak belum siap deh kayaknya, tapi takut gitu kan. Soalnya kayak ya Umarnya aktif banget nih, jadi kayak masih fokus ke Umar gitu. Tapi sebenarnya kalau cita-cita ya pengen lah punya anak banyak gitu kan. Terus seru juga, Mas Dito-nya juga emang nuntut anak 5 kalau bisa katanya. Gitu. Tapi banyak ya benar-benar. Aduh, nah cuma ya sedikasihnya Allah aja lah gitu. Ya itu sih paling cita-citanya. Berarti ini cita-citanya emang benar-benar pengen keluarga makin ini lagi, makin banyak lagi gitu ya, buntut-buntutnya nih ya. Dan ini kayaknya Umar bisa langsung diarahin ke otomotif nih kayaknya ya. Udah banget. Bener? Udah banget. Dia begitu lahir kayak udah langsung begitu dia bisa megang sesuatu tuh ya udah kayak semuanya dia jadiin setir, terus dia jago ngepot-ngepot di rumah. Udah kelihatan bakatnya ya. Ini lantai 1 tuh udah kayak lantai 1 rumahku udah kayak sirkuit. Udah masuk kamar lah segala macam, udah isinya udah sirkuitnya Umar. Dan menariknya juga Mas Dito juga ini juga ya, suka review-review bareng sama kamu juga kan ya? Iya, suka juga beliau, Jadi review mobil. Seru sih, karena kadang kalau misalnya kayak aku sama Mas Ari gitu ya, malahan kalau kita kebalik. Oh iya? Kalau dia nggak suka nyetir,
aku suka nyetir. Oh iya, ya ampun. Jadi memang kalau nyetir anak-anakku lebih suka kalau Mimi aja dia nyetir daripada gitu. Karena dia emang sukanya tidur kalau Mas Ari gitu kan. Ya cuma maksudnya kalau otomotif itu aku malah suka ngobrolnya sama adeknya gitu. Dia nggak begitu ini banget. Nah cuma ini kan enak ya, maksudnya suami istri hobinya sama di otomotif juga. Berarti obrolnya nggak jauh-jauh dari mobil ini sekian, ini berapa cc, itu sekarang lagi trennya ke listrik. Ini jadi topik terus gitu topik setiap pagi. Pokoknya itu kalau pagi pasti Mas Dito udah mulai langsung lihat apa nih update, ada yang launching apa, ini udah itu ntar jadi obrolan diskusi kita. Gitu ya. Karena aku sambil siapin sarapan, terus sarapan udah ready, aku duduk terus ini sayang nih, ini gini, oh udah dia mulai ceramah gitu. Ya jadi memang ya bahasannya itu terus sih di mobil juga berdua sampai kadang tuh kita kalau lagi seru banget ya terus mobil lagi karena emang dua-duanya emang hobi ya. Kadang pengen take a break dulu dong, gitu, tapi seru nih gitu. Karena kamu juga ada di lingkungan itu juga gitu ya. Masya Allah. Dan sampai sekarang juga masih terus aktif ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Makanya aku juga ngobrol tentang sosok seseorang gitu, Fitria Eri ya, yang ternyata saudara juga. Jadi emang udah satu keluarga tuh kayaknya moto-moto kayak otomotif lagi. Tapi saudara aku kalau nggak jadi dokter jadi pebalap banyak kan. Saudara gitu. Kita nih, aku sama Mas Fitra. Kalau di keluarga aku mostly yang banyak kan pebalap. Kalau keluarga Mas Fitra banyak kan dokter, tapi dianya pebalap. Beliau tuh pembalap juga? Balap. Jadi kan jurnalis otomotif juga. Aku pikir jurnalis, ya udah jurnalisnya, tapi emang balap juga. Dia dari hobi juga, sama kayak aku. Awalnya hobi, terus diseriusin sampai sekarang. Dia balapnya sampai ke luar negeri juga. Kalau aku misalnya pengen nge-review, misalnya pengen suka nih sama satu mobil, pasti kita lihat dulu nih review dari Mas Fitra Eri gimana nih gitu. Aduh Masya Allah, ternyata emang orang-orangnya di situ-situ aja ya. Nah oke, sekarang mungkin terakhir nih dari Diandra. Buat teman-teman nih, yang mungkin sekarang juga masih ada yang gundah gulana gitu ya, untuk menghadapi kehidupan ini gitu ya. Terkadang juga, terkadang tuh hidayah tuh nggak pernah tahu kita kapan datangnya gitu. Kenikmatan-kenikmatan yang terus diberikan ini juga terkadang kita tuh nggak nyaman gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini tuh nggak nyaman kenapa sih gitu kan. Kalau alhamdulillah waktu itu Diandra dikasihnya adalah dikasih jalan yang benar gitu, path-nya udah arahnya ke sini. Nah tapi mungkin ada nggak pesan buat teman-teman yang mungkin ngerasain gundah gulana juga gitu, apa yang harus mereka lakuin? Apakah dibenerin dulu dari segi circle-nya atau ngomong ke siapa sih supaya mereka dapat path yang benar gitu? Iya. Sebenarnya aku simple banget sih. Jadi dan ini selalu jadi bahasan aku sama Mas Dito ya, karena namanya kita berteman, terus kita berhubungan lah dengan orang lain gitu ya. Itu pasti ada kalanya kayak galau lah segala macam gitu ya. Wajar, kita kan manusia. Nah banyak orang juga yang nyarinya itu ya ke tempat-tempat yang justru malah nggak benar gitu ya, malah mungkin ke maksiat gitu kan. Padahal sebenarnya di Al-Quran itu tuh udah ada ayat yang Allah di situ menyatakan hanya dengan mengingatku engkau tenang. Jadi hanya dengan mengingatku gitu kan. Nah itu sih sebenarnya tuh kata-katanya mungkin cuma sesimpel itu, tapi coba deh kita telaah lagi deh. Berarti kalau misalnya kita dengerin musik mau happy kayak gimana, sebenarnya nggak bikin kita tenang gitu kan. Terus kalau kita mungkin mau kita mau cari bantuan ke psikolog gitu misalnya. Ya psikolog itu kan aku juga kuliah psikologi ya. Psikolog itu nggak bisa menyelesaikan masalah kamu. Dia nggak akan solving your problem. Dia hanya membantu gitu. Membantu apa sih yang ada di dalam di dalam diri kita yang belum keluar. Terus kita tahu itu masalahnya, baru kita cari tahu gimana solvingnya. Tapi harus dari kitanya sendiri, bukan dari psikolognya, gitu kan. Terus udah gitu ada lagi mungkin nyari yang di tempat-tempat lainnya lah, atau pakai bantuan orang-orang lain. Cuma ternyata tuh itu, hanya dengan mengingatku, engkau tenang. Sebenarnya kita bisa kok dengan hanya sujud, kita nangis, itu masalah kita keluar semua. Itu believe it or not gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi gundah gulana gitu ya, kayak mungkin aku juga pernah ngalamin masa-masa itu. Ya pada saat itu, ya mungkin aku juga mencari-cari gitu ya, dan mana sih nih yang bikin saya tuh nggak nyaman tuh apa gitu. Ternyata aku kurang banyak mengingat Allah gitu. Jadi aku harus lebih banyak lagi mengingat Allah supaya aku tenang
Gitu. Gimana caranya ya datang ke kajian, mungkin dengerin podcast-podcast yang Ustadz yang banyak kan sekarang udah mulai yang bisa nenangin diri kita, yang mendekatkan diri kita lagi ke Allah gitu kan. Terus dengan tahajud, dengan perbanyak sunnah-sunnah gitu yang sunnah-sunnah dari Rasulullah gitu ya, yang sesuai dengan syariat Allah gitu. Dan hanya dengan itu sih aku merasa diri aku tenang. Lebih tenang ya? Iya, jadi kalau aku bisa kasih saran ya hanya itu ayat yang diingat aja. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir, dengan kajian, dengan segala macam deh kita lakuin ya hanya untuk mengingat Allah. Nah, insya Allah itu akan selalu tenang ya. Jadi kadang orang berpikir bahwa tenang itu dengan apa? Dengan kesenangan. Tenang itu dengan apa? Dengan materi. Tenang itu dengan apa? Dengan teman-teman yang populer, teman-teman yang gimana gitu. Tapi pada dasarnya kita lihat nih seorang Diandra yang kurang apa sih? Masya Allah. Kalau misalnya mau dari segi apa gitu ya dengan posisi beliau saat itu gitu ya, jadi pembalap yang benar-benar lagi dibicarakan semua orang, dengan keberadaannya alhamdulillah dicukupkan sama Allah gitu ya, diberikan semua keistimewaan gitu. Tapi ternyata masih ada sesuatu yang kurang gitu. Ternyata apa? Libatkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Insya Allah apa yang kita dapetin itu dengan ridhonya Allah, insya Allah malah lebih enak kok. Dunia ini hanya sementara. Iya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat tinggal kan, tapi dunia akan kita tinggalkan gitu. Nanti bagaimana kita akan mendapatkan itu semua dari apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Masya Allah Diandra, terima kasih banyak atas waktunya, ceritanya. Benar-benar inspiring banget buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa ini banyak banget nih manfaatnya, boleh silahkan share ke teman-teman kalian. Sebarkan cerita ini gitu ya ke teman-teman, mudah-mudahan ada yang dapat manfaat, pastinya insya Allah banyak manfaat yang bisa kita dapetin dari obrolan ini. Sekali lagi thank you Mimi. Dan buat teman-teman juga The Untungs, terima kasih udah nontonin Diary Mimi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lainnya. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.